Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Sukopindo Cabang Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial yang ketiga, yaitu pembuatan surat tugas perjalanan dinas non-operasional, baik itu jenis uang dinas pengganti transport ataupun jenis uang dinas SPPD. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang perlu dipahami dan diperhatikan oleh rekan-rekan dalam pembuatan surat tugas perjalanan dinas non-operasional. Yang pertama, surat tugas perjalanan dinas non-operasional hanya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-operasional. Sebagai contoh, untuk kegiatan dinas pelatihan, diklat, meeting, dan lain sebagainya. Yang kedua, surat tugas perjalanan dinas non-operasional dapat dilakukan oleh rekan-rekan sekalian melalui akun masing-masing. Bedanya dengan surat tugas perjalanan dinas operasional, pembuatan surat tugasnya dilakukan oleh admin operasi. Dan yang terakhir, kegiatan operasional tidak dapat dilakukan di perjalanan dinas non-operasional. Mengapa? Karena untuk surat tugas non-operasional, beban biayanya dimasukkan ke dalam beban biaya usaha. Sedangkan kegiatan operasional ataupun perjalanan dinas operasional, beban biayanya dimasukkan ke dalam beban biaya operasional masing-masing portofolio. Baik rekan-rekan sekalian, kita mulai saja tutorial ini. Seperti biasa, kita masuk ke dalam aplikasinya. Baik, setelah kita masuk ke aplikasi, kemudian kita masukkan seperti biasa adalah alamat email kita, password, dan login. Untuk tutorial sekarang, saya menggunakan alamat email saya untuk kegiatan menghadiri Hari Pelanggan Nasional tahun 2023 di kantor BKI. Baik, kita pilih fitur perjalanan dinas, kemudian kita pilih non-operasional. Selanjutnya pilih tombol data untuk memilih tipe pegawai. Kita pilih PT dan PTT reguler. Baik, setelah seperti yang operasional, lembar kerjanya sama, ada surat tugas, uang dinas, dan persetujuan tanda tangan. Kita pilih terlebih dahulu lembar kerja surat tugas. Untuk non-operasional tidak perlu mencantumkan nomor order. Seperti yang kita lihat, ada pilihan RAB, apabila tidak ada, maka kita pilih tidak. Nama pegawai pun akan langsung tercantum di dalam aplikasi ini. Nama pegawai, tingkat jabatan, unit kerja, NPP, dan kelompok tingkat jabatan, yaitu nama yang memang ada di dalam akunnya. Kemudian, apabila yang kita lakukan ataupun kegiatannya adalah diklat, maka kita pilih ya. Namun apabila kegiatannya bukan diklat, kita pilih tidak. Selanjutnya kita cari tujuan SPPD ataupun lokasi dinas di dalam map. Kita ketik Jakarta Utara. Selanjutnya kita ketikkan atau kita edit lokasi SPPD-nya adalah PT Biro Klasifikasi Indonesia.
Untuk jarak dinasnya di bawah 50 km, maka jenis uang dinasnya adalah pengganti transport. Regional adalah wilayah Jakarta Utara. Transportasinya kita pilih bukan kendaraan dinas. Untuk tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal 4. Kegiatannya Hari Pelanggan Nasional tahun 2023. Karena ini cuma 30 karakter, maka kita cukup saja menulis Hari Pelanggan Nasional. Namun nanti di keterangan bisa kita ketik secara lengkap. Oke, selanjutnya apabila data semua dipastikan sudah sesuai, maka kita klik simpan. Setelah kita simpan, kita klik selanjutnya. Baik, setelah kita pilih selanjutnya, maka surat tugas ataupun lembar kerja surat tugas selesai. Lembar kerja berikutnya adalah uang dinas, di mana di sini disampaikan bahwa biaya transportnya sebesar Rp100.000 untuk kegiatan 1 hari. Kita pilih selanjutnya. Kemudian kita masuk ke persetujuan tanda tangan. Di sini ada pelaksananya yaitu Heri Pujiono, atasan langsungnya adalah Muhammad Topal, kepala cabang adalah Bapak Victor Ipataufik. Oke, kita submit saja. Dimana sebelumnya kita harus perhatikan dulu nomor surat tugasnya yaitu 037. Kita submit. Baik, 037 sudah ada di atas. Kita coba ketik saja. Oke, rekan-rekan, di sini sudah terlihat terbentuk surat tugas untuk non-operasional, di mana dijelaskan nama pegawai adalah Heri Pujiono, tugasnya ke PT Biro Klasifikasi Indonesia. Baik, kita lihat di sini adalah approve panelnya untuk melihat siapa yang harus mengapprove. Kita bisa perhatikan terlebih dahulu surat tugasnya di sini masih kosong, maka dibutuhkan approve ketiga orang ini yaitu pelaksananya, atasan langsung, kemudian kepala cabang. Kita klik panel, submit, oke. Baik, notifikasi mengatakan approve on process. Berarti dari satu nama tadi, Heri Pujiono sudah selesai, maka tinggal masuk ke Muhammad Topal dan Bapak Victor. Kita masuk terlebih dahulu ke Bapak Muhammad Nopal. Di sini ada informasi mengatakan need approve 037. Kita klik approve.
submit, oke. Baik, tinggal satu orang lagi, yaitu Bapak Kepala Cabang kita, Bapak Victor. Oke, di sini ada informasi mengatakan need approve. (037) kita approve. Submit, oke. Setelah di approve, maka notifikasinya adalah approve. Dengan di approve-nya surat tugas ini, maka secara otomatis e-wallet atas nama Heri Pujiono sudah ada notifikasinya masuk sejumlah Rp100.000. Bisa kita lihat untuk surat tugasnya ini sudah lengkap, QR code-nya pun sudah keluar. Baik rekan-rekan, kita kembali kepada Heri untuk melaksanakan ataupun membuat pertanggungjawaban daripada kegiatan yang sudah dilakukan. Baik rekan-rekan, kita masuk untuk aksinya, yaitu surat tugas kembali. Di sini dijelaskan bahwa pegawai atas nama Heri Pujiono melaksanakan kegiatan Hari Pelanggan Nasional, lokasinya di PT Biro Klasifikasi Indonesia. Seperti biasa, kita ambil untuk kameranya, kemudian tanda tangan. Kemudian kita simpan. Baik, selanjutnya kita masuk ke fitur pertanggungjawaban. Kita tekan tombol data, masukkan nomor surat tugasnya. Kemudian kita pilih nomor dokumen uang dinas. Settlement akan otomatis diatur oleh sistem. Kemudian kita tekan submit. Selanjutnya adalah mengerjakan lembar kerjanya, yaitu worksheet. Kita tekan tanda tambah. Kegiatannya kita tuliskan. Tanggal kegiatannya yaitu tanggal 4 September. Kemudian simpan. Uang dinas, kita klik tombol tambah Rp100.000, kita simpan. Dan lembar kerja yang terakhir yaitu approval untuk pertanggungjawaban. Kita submit. Baik, berhasil.
Selanjutnya kita membuat approval. Yang pertama adalah atas nama Heri Pujiono, yang kedua adalah atasannya yaitu Bapak Muhammad Topal, yang terakhir adalah kepala cabang yaitu Bapak Victor Iva Taufik. Kita lakukan approve. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Bapak Muhammad Topal untuk approval yang kedua. Sini ada informasi need approve nomor 37, need approval. Kita pilih approve, submit, oke. Dan yang terakhir adalah kepala cabang kita, Bapak Nopal, Bapak Victor maksudnya. Sini ada informasi need approve untuk pertanggungjawaban pegawai. Kita pilih 037. Kemudian kita klik approve. Submit, oke. Baik rekan-rekan sekalian, berarti sudah selesai pembuatan surat tugas perjalanan dinas non operasional dari mulai pembuatan surat tugas kembali, sampai dengan pertanggungjawaban uang dinas. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke, kita logout terlebih dahulu. Untuk perjalanan dinas non operasional jenis uang dinas SPPD, saya akan sambil contoh atas nama Bapak Muhammad Topal, di mana kegiatannya adalah melaksanakan pertemuan meeting di Surabaya untuk kegiatan Forbis Regional Meeting ID Survey di Surabaya pada tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus. Kita masukkan terlebih dahulu passwordnya. Kemudian kita pilih fitur perjalanan dinas, kita pilih non operasional. Kemudian tambah data, tipe pegawai kita pilih PT dan PTT reguler. RAB tidak ada, masukkan nama pegawai, yaitu sudah langsung tercantum sesuai dengan akun yang ada, yaitu Bapak Muhammad Topal. Berikut tingkat jabatannya, unit kerja, NPP, dan kelompok tingkat jabatan. Kegiatan, karena ini bukan kegiatan diklat, kita pilih tidak. Kemudian kita tentukan tujuan ataupun lokasi dinasnya, yaitu di Surabaya. Oke, lokasi SPPD-nya kita tulis Surabaya. Jarak dinasnya 100 km, jenis uang dinasnya SPPD regional wilayah 3, menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian tanggal pelaksanaannya yaitu di tanggal 21 Agustus sampai dengan 22 Agustus. Untuk klaim, kita masukkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu klaim transport lokal,
dan klaim transport terminal. Kegiatannya meeting, memang penugasan kita kosongkan saja. Kemudian untuk keterangannya kita bisa beri keterangan yaitu Forbis Regional Meeting ID Survey. Kemudian kita simpan. Klik selanjutnya. Baik, lembar kerja surat tugas sudah selesai. Kita masuk lembar kerja uang dinas. Kita pilih tombol tambah untuk membuat create CA-nya. Kemudian kita pilih keperluan uang dinasnya adalah SPPD. Di mana cash advance ini menjelaskan periode dinasnya yaitu tanggal 21 sampai dengan 22 Agustus 2003. Kemudian beban akunnya segmen 3-nya kita pilih Jakarta. Selanjutnya kita klik create CA. Di sini dijelaskan selama 2 hari dan transport lokalnya 1 hari yaitu 70.000, totalnya adalah Rp400.000. Selanjutnya kita klik simpan. Ini sudah terbentuk nomor CA-nya yaitu 303114 dengan nomor surat tugas yaitu 051. Bisa kita lihat detailnya seperti ini. Transport lokal 70.000, uang saku 330.000, totalnya Rp400.000. Untuk list validatornya masih kosong. Kemudian kita klik selanjutnya. Kita masuk ke lembar kerja berikutnya yaitu persetujuan tanda tangan. Di sini hanya ada 2, yaitu kebetulan Bapak Muhammad Topal adalah kepala bidang, maka di atasannya langsung adalah kepala cabang. Kemudian kita submit. Baik, sudah terbentuk nomor surat tugas 051, bisa kita lihat. Ini adalah surat tugasnya. Dijelaskan Bapak Muhammad Topal. Kemudian kita perlu untuk approval Bapak Muhammad Topal dan Bapak Victor. Dan ini penjelasan terkait biaya yang dikeluarkan. Baik, kita kembali lagi. Kemudian di aksinya kita pilih final. Submit. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke Bapak Victor untuk approve surat tugas. Di sini ada tertulis need approve untuk surat tugas non operasional atas nama Bapak Nopal. Kita klik approve. Submit. Oke. Oke. Di sini ada informasinya sudah approve. Kemudian kita kembali lagi ke Bapak Nopal.
untuk melihat proses selanjutnya, yaitu validasi dari pihak Dukbis terhadap uang dinas yang sudah dibentuk. Kita bisa lihat di lembar kerjanya, bisa di bagian di bagian lembar kerja uang dinas, di list validatornya menginformasikan perlu ada validasi oleh Kepala Bidang Dukungan Bisnis. Baik rekan-rekan, kita coba masuk lagi ke Pak Hendra sebagai Kabid Dukungan Bisnis. Baik, kita lihat di sini ada informasi di BPUK Surat Tugas Pegawai. Kita klik, kemudian kita pilih 0051, need validasi informasinya, kemudian kita klik approve. Sebelum kita klik approve, kita lihat dulu apakah betul nilai yang memang sudah dicantumkan oleh Bapak Nopal terkait mengenai kebutuhan daripada pelaksanaan tugasnya ke Surabaya. Di sini pihak Dukbis dapat melihat bahwa kebutuhannya sudah sesuai, yaitu transport lokal Rp70.000, uang saku selama 2 hari yaitu dari tanggal 21 sampai tanggal 22 yaitu Rp330.000, totalnya adalah Rp400.000. Apabila dipastikan oleh pihak Dukbis, maka proses selanjutnya adalah di-approve. Oke. Setelah ada informasi validate, berarti secara otomatis ada informasi ataupun notifikasi di e-wallet daripada Bapak Nopal bahwa uang sejumlah Rp400.000 bisa masuk ke dalam rekening Bapak Muhammad Nopal. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi itu informasi terkait pembuatan surat tugas untuk jenis uang dinas SPPD sampai dengan validasi pada saat ada informasi ataupun notifikasi ke e-wallet. Kita kembali ke Pak Muhammad Nopal untuk pertanggungjawaban pekerjaan. Oke, kita pilih di aksi adalah surat tugas kembali. Kemudian kita ambil take selfie. Tanda tangan. Simpan. Selanjutnya kita masuk ke fitur pertanggungjawaban untuk membuat pertanggungjawaban. Kita tambah data, terus kita masukkan nomor surat tugasnya yaitu 051. Pilih dokumennya, di sini adalah terdapat nomor CA-nya dan ini adalah nomor surat tugasnya. Kemudian kita klik submit. Setelah disubmit, kita membuat lembar kerja worksheet. Kegiatan adalah Forbis meeting ID survey. Tanggal kegiatannya kita pilih yaitu tanggal 21 atau terakhir yaitu tanggal 22 Agustus. Kemudian kita pilih simpan. Uang dinasnya, worksheet sudah selesai. Kemudian uang dinas, kita klik tombol tambah. Seperti kita lihat di sini tidak memerlukan
bukti ataupun foto daripada pengeluaran biaya. Jadi tidak perlu kita membuat ataupun mendownload ataupun mengupload bukti pengeluaran biaya, langsung saja kita masuk validasi. Tidak ada file yang perlu divalidasi, silakan lanjut klik simpan. Oke. Kemudian kita klik simpan. Baik, lembar kerja worksheet sudah selesai. Uang dinas sudah selesai. Selanjutnya adalah lembar kerja persetujuan tanda tangan. Namun sebelum kita masuk ke persetujuan tanda tangan, di sini ada informasi menunggu proses validasi. Kita lihat seperti yang lalu, di sini belum ada informasi daripada validatornya. Baik, kita masuk ke persetujuan tanda tangan ataupun lembar kerja persetujuan tanda tangan. Nanti ketika sudah kita submit, berarti nanti list validatornya akan menginformasikan mana saja informasi menunggu proses validasi ini. Di sini ada Bapak Muhammad Nopal dan Bapak Victor. Kita submit. Baik, berarti pertanggungjawaban dari Bapak Muhammad Nopal sudah dianggap selesai dalam tanda informasi tinggal menunggu validasi dari pihak Dukbis. Kita persetujuan terlebih dahulu Bapak Muhammad Nopal dan Bapak Victor sebagai kepala cabang, yaitu realisasi biaya perjalanan dinas. Pada aksi kita pilih approve untuk Bapak Muhammad Nopal. Oke. Kemudian kita masuk ke Bapak Victor. Di sini ada informasi pertanggungjawaban need approve. 051 kita klik approve. Submit. Oke. Baik, di sini ada informasi menunggu validasi BPUK. Yang semula need approve, sekarang ada menunggu validasi BPUK. Bisa kita lihat dari sini. Uang dinasnya di sini list validator tadinya masih no data, sekarang kita bisa lihat list validatornya. Di sini admin operasional dan kepala bidang dukungan bisnis belum validasi. Otomatis kita harus menunggu terlebih dahulu validasi dari admin operasional dan kepala bidang dukungan bisnis untuk bisa divalidasi terlebih dahulu, sehingga pertanggungjawaban tersebut sudah lengkap. Baik, kita langsung ke admin operasi terlebih dahulu. Kita pilih admin operasinya, kemudian kita klik fitur pertanggungjawaban validasi BPUK. Rekan-rekan sekalian, kita lihat di sini ada nomor 51 atas nama Bapak Muhammad Nopal, need validasi. Kita klik di sini adalah validasi. Kemudian submit. Oke. Berarti validasi on process. Artinya berarti tinggal Kabid Dukbis untuk melakukan validasi. Kita masuk ke Pak Hendra sebagai Dukbisnya untuk melakukan validasi yang terakhir, yaitu 051. Di sini adalah generate AP. Kemudian submit. Status validasinya adalah generate AP. Kemudian langkah selanjutnya Dukbis melakukan validasi invoice. Tekan submit. Oke. Di sini ada informasi settlement check data interface gagal.
Data sudah masuk ke interface, tapi belum diproses di ERP. Artinya, uang yang diterima ataupun uang dinas yang diterima oleh Bapak Muhammad Nopal belum dicairkan di e-walletnya, sehingga validasi invoice-nya pun gagal. Untuk itu nanti diinformasikan kepada Bapak Muhammad Nopal agar segera mencairkan e-walletnya sehingga proses pertanggungjawaban sampai dengan BPUK dapat dianggap selesai untuk nomor surat tugas 0051. Rekan-rekan sekalian, dapat saya tunjukkan kembali ketika sudah dicairkan dananya oleh Bapak Muhammad Nopal dan divalidasi invoice oleh Dukbis, status validasinya menjadi validated, seperti yang rekan-rekan dapat lihat di contoh ini. Kemudian di sisi Panopanya sendiri, surat tugas 0051 pun status surat tugasnya adalah komplit. Ketika sudah ada kata komplit ini, berarti tugas ataupun apa yang dikerjakan oleh Bapak Muhammad Nopal dalam membuat surat tugas non-operasional selesai. Demikian kurang lebih rekan-rekan sekalian. Namun sebelum itu, kita coba dulu lihat seperti apa sih BPUK-nya. Kurang lebih seperti ini rekan-rekan sekalian. Bisa kita lihat pertujuan dari admin operasi, pertujuan dari Kabid Dukbis, ada QR record-nya, dan penyelesaiannya sudah selesai. Demikian rekan-rekan sekalian, mungkin nanti ada tutorial berikutnya yaitu untuk pilihan tipe pegawai project dan tipe pegawai labor supply. Namun kita menunggu informasi dari ISB apakah untuk tipe pegawai tersebut dapat dibuatkan surat tugasnya. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.